Oke, kita akan melanjutkan review dari Kapten Cap produk GCB Fabrication yang terbaru ini, yaitu Kapten Cap aluminium. Oke, kita ulas detailnya satu persatu dulu. Dari Kapten Cap ini tentunya kita udah lengkapi dengan 3 pintu ya, yaitu di belakang, kanan, dan sebelah kiri. Oke, kita bahas dari yang belakang dulu, lanjut kita ulas detailnya untuk penguncian ataupun engsel dan materialnya. Oke, untuk material dari Kapten Cap ini kita menggunakan aluminium 2 mili dan tentunya tetap kita menggunakan proses bending dulu untuk perakitannya ini, dan untuk pengelasannya ini beda. Nah, ini contohnya pengelasan dari aluminium gitu. Ini, dan kita udah lengkapi dengan lampu merah, bisa diikutkan ke lampu breaknya atau ke lampu kotanya, tapi tenang, ini nggak menyilaukan. Oke, kita lanjut di bagian engselnya. Di setiap pintu kita udah lengkapi menggunakan 4 engsel, dan tentunya kita udah menggunakan engsel yang heavy duty dan terbuat dari aluminium juga, jadi lebih awet, tidak karat loh ya. Dan untuk pengunciannya kita pakai door lock yang udah kuat juga, dan ini kan udah ada pengunciannya. Untuk 1 kunci itu bisa untuk semua pintu. Nanti kita buka. Kita lanjut ke bagian tengah dulu. Nah, pasti teman-teman bertanya, itu apa mas, kaca atau akrilik? Bukan, kita nggak pakai kaca, kita nggak pakai akrilik. Kita pakainya polikarbonat dengan tebal 5 mili. Ini. Kenapa kok pakai polikarbonat gitu? Karena dia lebih kuat dan tidak mudah pecah. Kalau akrilik dan kaca pasti mudah pecah. Kalau ini enggak, dia lebih lentur. Jadi kita bawa overland di medan yang agak ekstrim ataupun ke medan yang ekstrim sekalian pun itu dia kuat. Jadi kita nggak usah khawatir bakal pecah gitu loh. Ini dalamnya ada apanya ini? Ini di dalam ada glass protectornya yang udah kita buat agar barang yang kita muat di dalam, kalau misalkan dia mundur ataupun dia lepas dari tumpukan kita barangnya, itu kena bagian belakang yang kaca itu lebih terlindungi. Oke, lanjut kita buka dari pintu Kapten Cap ini. Ini 1 kunci bisa untuk semua. Bukanya mudah, tinggal kita pencet. Nah, kita ulas lagi. Untuk di detail pintu belakang ini tentunya, nah ini kita udah perkuat lagi dengan tulangan agar pintunya ini dia tidak, istilahnya kalau kita goyang-goyangkan itu dia tidak meleok dan dia lebih kuat gitu. Dan untuk yang saya bilang tadi, glass protectornya ini kita baut satu persatu, bisa dilepas untuk pembersihan kaca bagian dalam, dan untuk pemasangannya juga mudah. Ini udah kita siapkan lubang untuk celah pemasangan mur dan pengunciannya. Kita pakai baut L ya, yang bolt M5 ini pakainya, yang stainless tentunya. Oke, kita lanjut lagi di bagian sini. Nah, ini kita menggunakan engsel hidrolis dengan kekuatan 150 Newton atau 2 hidrolis dengan setiap hidrolisnya dengan kekuatan 150 Newton. Dan ini kenapa kok banyak lubang, nggak dibikin satu aja paten? Nah, ini bracket dari hidrolisnya, pintu hidrolis ini kita bisa adjust. Misal mobil kita lebih tinggi, kita mau
nutup pintunya agak susah, ini kita bisa pindah ke depan biar dia lebih turun. Nah gini, untuk standar pemasangannya itu segini, jadi ini dibuat lurus gitu. Oke, kita masuk lagi di bagian dalamnya. Nah ini yang kita bilang tadi, pengelasannya dia berbeda kalau aluminium. Contohnya di bagian sini, nah, ini kan beda banget. Dan teman-teman nggak usah khawatir, walaupun ini ringan tapi dia tetap kuat, karena di setiap sisinya dari sudut kapten cap ini sudah kita lengkapi penguat dari tulangannya gitu. Oke, kita buka lagi dari sini, nanti kita spill lagi. Masih pakai satu kunci yang sama. Ringan banget ya. Nah, yang kita bilang tadi, setiap sudutnya kita bikin penguat atau tulangan agar produk ini lebih kuat, dan tentunya untuk tenda juga kuat. Ini tadi, ini di bagian dalamnya kita udah bikin 4 tulangan, 1 2 3 4 di sebelah sana, dan di sebelah sini juga ada. Nanti kita spill dari belakang. Dan untuk setiap sisi pintunya ini kita sudah kasih sebuah karet, kita lengkapi karet agar dia kedap air. Dan tentunya kalau kita overland kan pasti debu banyak ya itu, dan ini sudah kedap dari debu agar barang-barang kita nggak kotor dan nggak kena debu dari saat kita jalan itu, jadi lebih aman. Selain waterproof, aman dari air, tentunya kedap dari debu. Kita udah double karetnya biar lebih safety lagi, yang bagian dalam dan yang bagian luar. Nah, untuk perkuatan bracketnya ini tadi, nah ini udah kuat banget ya. Ini tempat pemasangannya, instalasinya bracketnya seperti ini. Oke, dan untuk detail dalamnya, yang untuk tulangan perkuatannya ini dia, yang belakang tadi udah ada, dan yang depan tentunya udah kita kasih di bawah glass protectornya. Yang depan ini juga udah kita kasih polikarbonat ya, jadi ini aman, barang kita nggak bakal tembus ke sana karena ini udah kita kasih perlindungan dari platnya. Ini tentunya aluminium juga, jadi dia kuat gitu. Ini tulangannya tadi. Oke, kita lanjut untuk sisi pintunya. Di setiap pintunya itu kita udah double perkuatan. Contohnya ini kan kita kelilingin buat tulangannya lagi. Ini kuat banget, ini dia nggak bakal meleok ini. Dan di sini kita udah buatkan laci. Nah, ini tempat untuk menyimpan barang kita, bisa tisu, bisa baju kotor kita. Kalau misal mau bongkar-bongkar barang belum sempat, tinggal masukin, udah selesai. Di pintu yang sebelah kiri, oke, kita ke sebelah kiri dulu. Pintu yang sebelah kiri kita udah lengkapi dengan tailgateable. Kita buka dulu ya, bukanya mudah banget, tinggal tarik pin locknya yang kanan dan kiri, cukup satu tangan. Nah, ini dia tailgateable. Ini kita bikin beda karena ini kan untuk kebutuhan kita memasak, untuk tempat kita ngopi juga bisa. Nah, kenapa kok ini besinya beda? Nah, ini kita pakai bahan stainless yang mana kalau kita memotong buah, memotong bumbon-bumbon dapur, mau masak lebih mudah dan tentunya lebih higienis gitu loh. Dan pembersihannya pun lebih mudah, cleannya lebih mudah ini karena kita pakai stainless. Oke, dan untuk tailgateable ini dipasang atau diinstalasi terpisah dengan pintu kanopinya. Dan kenapa kita nggak pasang di pintunya, karena
pasti berat banget gitu loh. Jadi ini tetap kita bukanya ringan dan penutupannya juga dia juga lebih smooth, makanya kita pasang ke tulangan dari si kanopinya. Kita buka lagi, ini di dalamnya ada yang spesial. Oke, di bagian dalam pintu kiri ini selain kita tambahkan tailgate table, tentunya kita bikin extra storage atau laci dan dari stainless juga, agar pembersihannya lebih mudah, kita simpan barang juga lebih higienis. Nah, ini dia udah kita siapkan beberapa raknya, bisa untuk tempat kita simpan makanan juga bisa, tempat barang juga bisa, peralatan adventure kita yang kecil juga bisa. Misal dibutuhkan urgent, tinggal buka kita ambil. Dan ini kita bikin lepasan ya, ini tempat bisa kita taruh sendok, piring, ataupun mungkin baterai dari untuk tambahan lampu penerangannya, itu bisa kita bikin 2 celah di sini dan di sini, bisa dipindah. Oke, dan keseluruhan part dari extra storage ini kita bikin knockdown, kita bisa lepas, kita bisa bongkar pasangnya lebih mudah. Oke, untuk keseluruhan dari Captain Cap ini kita bikin senyaman mungkin untuk kebutuhan adventure kita. Nggak lupa kita sudah buatkan bracket untuk pemasangan rooftop tent. Kita dari sana lagi. Nah, di bagian atas Captain Cap ini kita udah sediakan roof rail 2 ya, yang bawah dan yang atas. Dan tentunya roof rail ini kita bikin di tambahan bracketnya depan dan belakang. Fungsinya untuk apa? Kenapa kok nggak di sini di sini? Ini bisa kita sesuaikan sesuai RTT kita. Bisa kita pindah sini, bisa kita pindah sini. Dan kita bikin 2 karena agar menyeimbangkan dari beban si RTT itu. Jadi kekuatannya dia bisa lebih kuat lagi dari depan ke belakang dari si beban RTT-nya itu. Contohnya seperti ini udah dikasih hardcase dari owner mobil ini, terpasangnya rapi banget. Oke, dan untuk bagian cabinnya ini udah kita lengkapi menggunakan arcade, menggunakan produk arcade dari kita. Ini pakai produk yang arcade V1, rapi banget. Dan space-nya ini walaupun kelihatan tipis tapi dia nggak nyentuh, lebih rapi dan lebih compact. Oke, mungkin itu dulu review dari Captain Cap GCB Fabrication. Mungkin itu dulu teman-teman. Dadah. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.